Halo, jumpa lagi dengan inline Tamiya. Mobil yang saya pegang ini adalah mobil Hornet, dan salah satu mobil mini 4WD pertama yang diciptakan oleh Tamiya. Yang pertama itu Hotshot, yang kedua Hornet. Kali ini kita lanjutkan untuk membacakan cerita Dacian Kuro, komik Dacian Kuro 4WD Racer untuk volume 2 dengan judul Adu Balap di Atas Kapal. Nah, di sini mengenai cerita sebelumnya, di mana Dacian Kuro akhirnya berteman dengan Citan Kuro, dan mereka akan main ke rumahnya Pak Sumeragi. Mungkin mereka berdua adalah anak-anak yang telah lama aku cari-cari. Hari ini akan kupastikan kebenarannya. Aku harus membantu apa? Biasanya aku tidak perlu membantu apa-apa, bukan? Tamu yang akan datang seperti apa sih? Kenapa abang sampai begitu sibuk? Permisi. Rinko, kamu pakai baju model apa itu? Servis buat para pembaca. Permisi. Hah? Wah, gawat, buset, cantiknya. Tenkoro sama Tenkoro suka melihat Rinko. Numpang tanya, apakah di sini rumah Pak Tuan Sumeragi? Betul, boleh saya bantu? Hah? Om itu tinggal di kapal ini, nggak salah tuh. Yang kamu sebut om itu abang aku. Ada perlu apa? Kurang ajar kalian, abang aku belum setua itu. Kenapa ya abang aku kok berubah, tidak seperti biasanya? Hah? Abang. Hei, kalian sedang bicara apa? Ayo cepat naik kapal. Naik ke atas. Ketika mereka masuk, seperti bukan di dalam kapal. Hebat. Begini banyaknya. Hilang satu pasti tidak ketahuan. Wah, ada Wild Chassis dan Comical Yonko. Wah, banyak sekali mini Yonko yang sudah dibentuk. Mana yang satu lagi? Dan Kuro, aku ingin mengundangmu karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Di mana kamu dapatkan minionku yang berchassis spesial itu? Yang Kuro mengeluarkan mobilnya. Chassisnya spesial. Sama seperti yang Tamiya pegang ini. Ini adalah harta warisanku. Aku tak akan memberikan pada siapapun. Hah? Masa? Mabuk laut, bukankah kapal ini masih di pelabuhan? Si Yankuro udah mau mual-mual. Kamu mabuk laut? Sepertinya baru kali ini kamu naik kapal. Daratannya sudah tidak kelihatan. Maaf ya, aku disuruh oleh abangku segera berlayar. Yankuro, tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Kamu harus bertanding denganku di atas kapal ini. Bagaimana? Kata Rinko. Bertanding? Bertanding apa? Lihat, Yankuro sudah mabuk laut seperti begitu, kata Tankuro. Apakah patut disebut laki-laki? Orang yang lari dari pertandingan. Yankuro, kamu jangan dengarkan omongannya. Orang ini pasti mengincar mesin punyaku. Licik sekali, sial. Mata Yankuro membara. Mudah kok peraturannya, pertandingannya. Kita hanya bertarung menjalankan minionku menuju ke kotak yang ada di ujung kapal itu. Aneh, tidak berbeda dengan adu nabrak kaleng tadi. Ini kan lain Yankuro.
Seperti juga kamu terkena mabuk laut, ini kan bukan di daratan, kamu berada di atas kapal yang selalu bergoyang. Jadi tidak akan sama dengan pertandingan menabrak kaleng itu. Oh hebat, ternyata mereka masih punya akal juga. Biar ku beri satu pelajaran lagi pada mereka. Apabila salah satu di antara kalian dapat memasukkan minionku ke dalam kota itu, dialah yang menang dan akan bertanding dengan adik urinku. Abang, apa? Sialan, aku dijadikan mainan olehnya. Aku sangka ini pertandingan sesama lelaki. Ombaknya bersetinggi. Kenapa Ringo, tunjukkan kehebatanmu yang telah ku ajarkan. Mobilnya adalah mobil hotshot, tapi udah dimodifikasi dengan tanda love. Ini juga hotshot. Oke. Hai, mobilnya melenceng dari jalur. Apa mungkin gagal? Ini si Rinko menjalankan mobilnya melenceng dari. Dia berbelok, benar-benar hebat. Bisa berbelok sendiri dan masuk ke dalam kotak. Rekonstruksi baru lain itu adalah Cosmos Fighter. Ia menggunakan teknik Cosmos Fighter yang bisa membaca gerakan ombak dan mengetahui getaran kapal. Cosmos Fighter adalah salah satu dari teknik minionku tahun 1987 Tamiya Suki. Pertandingan di atas papan yang berbukit dan berbelok. Jadi pertandingan tidak dapat dimenangkan apabila tidak dapat membaca gerakan ombak. Yankuro mulai keringat dingin. Yankuro, aku yang lebih dulu. Tankuro, aku bisa disebut dewa. Minionku tidak mudah untuk menyerah begitu saja. Kenapa? Apakah kamu takut kegemukan? Sekarang si Tankuro melepaskan mobil hotshotnya dan mobilnya berputar. Jangan, ombak yang berlawanan arah akan datang. Kapalnya ganti haluan. Mobil kesayanganku hancur sudah. Aku tidak bisa membaca ombak. Mobilnya keluar dari kapal. Sudah kau lihat, Yankuro, itulah pertarungan minionku yang sebenarnya. Janganlah kau merasa puas dan memenangkan pertandingan di lapangan saja. Kalian berdua tidak mungkin bisa mengalahkan kemampuan adikku. Minionku milik Rinko tidak semudah yang kalian duga. Sudah, hentikan saja, Bang. Kenapa dari tadi kan kamu kelihatan gembira? Sudah, diam di tempatmu saja, Rinko. Nah, sekarang mulai giliranmu, Yankuro. Coba perlihatkan kemampuanmu sebagai laki-laki yang mempunyai minionku yang mewah itu. Takut? Kenapa kau jadi ketakutan? Kalau aku kalah berarti minionku ini akan hilang. Aku tidak dapat menebak gerakan ombak itu. Aku tidak mau ikut pertandingan ini, kata Yankuro. Kemudian si Tankuro bilang, Yankuro, kamu harus bisa seperti biasanya. Apakah karena mabuk laut kamu jadi pengecut begitu? Yankuro menangis dan bilang, aku mau pulang. Yankuro, cerewet, kembalikan kapal ini ke daratan. Si Yankuro bilang gitu. Kemudian si Tankuro memukul Yankuro, bro. Yankuro, kenapa pengecut? Mana Yankuro yang gila, minionku yang akan terus ngebut walaupun ada yang lainnya. Kamu tidak pantas memiliki minionku ini. Si Tankuro mau menginjak minionku untuk memperingatkan si Yankuro. Si Yankuro segera melindungi mobilnya. Jangan.
Nah, ini dia. Aku sudah mengetahui niatan Kuro, tiba-tiba mendapatkan ilham. Oh, dan Kuro sudah bangkit kembali. Aku sekarang aku sudah bisa menebak gerakan ombak itu. Biar akan kutunjukkan kegilaan Genkuro pada mobil minionku. Ombaknya masih dan kapalnya masih bergoyang. Genkuro, aku mengerti perasaanmu, tapi percuma saja caramu bergerak di atas kapal seperti itu. Mulai. Wah, gagal karena gerakan kapalnya. Aku tidak bisa menentukan posisi kakiku. Aku harus melompat setinggi-tingginya. Memang percuma kok Yankuro. Kalau memang posisi lompatan itu perlu, biar aku yang menggantikannya. Yankuro, tolong aku ya. Ya, beres. Yankuro memberikan tangannya. Kemudian Yankuro melompat dan kena kepalanya. Jelek. Kelewatan. Terus kemudian melompat. Dengan lompatannya dia menginjak Tankuro. Strong dash attack. Kemudian dia melemparkan mobilnya, si bumerang. Ayo kebut terus bumerang junior. Dengan kecepatan lari itu, ia tidak terpengaruh oleh kapal yang sedang bergerak. Dari ketinggian yang berbeda, bumerang yang dilepaskan Genkuro berlari terus tanpa pengaruh ombak menuju ke kotak itu. Genkuro yang pusing karena mabuk laut itu menjadi begitu senangnya melihat bumerang melakukan teknik sliding. Tetapi di atas kapal yang bergerak, berpijak pun tak akan tetap, sehingga lompatannya tidak bisa ditebak, tidak bisa tepat. Aku tidak akan bisa menerkanya. Ya, berhasil. Si mobil bumerang juniornya bisa masuk kotak. Tankuro, kita menang. Genkuro, kau hebat. Persahabatannya dengan Tankuro melebihi apa yang kan Genkuro akhirnya kau kutemukan. Tankuro, gawat. Pasti karena tendangan tadi ia jatuh ke laut. Genkuro, aku ada di sini. Genkuro, om itu telah menaruh jala di sekeliling kapal ini dan aku menemukannya kembali. Hotshotku, Om Tsurumaragi, kami yang menang dan aku tak akan menyerahkan ionku. Tidak apa-apa, mukaku sakit, kata Tankuro. Hahaha, ternyata kamu salah paham. Aku tidak pernah bilang untuk memiliki minionku itu, karena minionku itu aku yang membuatnya. Bagaimana sekarang? Beberapa saat kemudian, bagaimana sekarang? Wah, mobilnya dilewati lagi. Bukankah semua mesin ini yang sudah dibetulkan oleh Om Tsurumaragi seperti brake motor atau spong tire? Genkuro gembira karena menang terus. Memang begitu adanya kecepatan mesin Genkuro jauh melebihi yang lain karena chassisnya itu terbuat dari bahan yang terbaru yang disebut karbon dan teflon yang ringan sekali dan sangat kuat. Kemudian hambatan pada putarannya sudah diperbaiki semaksimal mungkin. Chassis DP1 dengan comical anime version. Meskipun ia cekatan, tapi sebenarnya kecepatan Genkuro disebabkan oleh kekuatan chassis yang spesial itu. Apa baterai di mobil ini yang rusak ya? Kamu sih selalu curiga. Oh, bisa disambungkan ke baterai sayap ini dan bersinar. Ini baterai checker yang disamarkan.
menjadi bulu sayap. Oh, ternyata baterai ceker si bulunya Yan Guru. Cara bekerjanya pun sama dengan cara mengukur temperatur. Dengan berubahnya temperatur, maka warnanya juga akan berubah pula. Hal ini karena sifat dari cairan yang dipergunakan. Meskipun bentuknya tidak sama dengan bulu sayap itu, tapi bisa diumpamakan seperti itu. Dengan gelombang pun mulai menyebar. Cairan film resistor. Panasnya menyebar dan tidak dari tempat yang kecil ini. Ayahku yang memberikan bulu sayap dan mobil ini. Apakah Om Samrege kenal dengan ayahku? Ya, ayahmu adalah teman lamaku. Dan aku juga ingin memperkenalkan kalian dengan seorang laki-laki. Abang, sebentar lagi kita sampai. Ada bangunan yang besar seperti istana. Ternyata mereka menuju bangunan yang besar seperti istana tuh. Sesampainya di daratan, ada seseorang. Hai Shinkuro. Shinkuro, nama yang aneh. Namanya sama dengan om kita. Sumaragi, walaupun kau datang berkali-kali ke sini, jawabanku tetap saja sama. Aku tidak akan bergabung denganmu. Dalam dunia minionku, akulah yang paling hebat. Percuma saja kekuatanmu itu. Ya, betul Tuan Shinkuro, mereka tidak sopan terhadap tamu-tamu kita. Tidak sopan terhadap tamu-tamu, suruh saja mereka pulang. Shinkuro bilang, Mesa, aku sudah dengar tadi katamu. Aku yang paling hebat kan? Hai sombong, ayo bertanding melawan Yonkuro. Dasar anak-anak nakal, boleh datanglah kalian ke tamanku. Mereka pun siap untuk bertanding. Bersiaplah di tempat dan kemudian Shinkuro dan Yonkuro balapan. Shinkuro membawa mobil Falcon, setelah Yonkuro bumerang. Pelayannya bilang start. Super attack landing, boom. Wah, cepat sekali. Aku kalah, Falcon Junior milik Shinkuro terlalu cepat. Bukannya aku sombong. Sepertinya bukannya aku sombong. Pas lagi kemudian bilang, sepertinya Shinkuro merekonstruksi mobilnya bukan bagian depan saja. Dasar Sumaragi, seperti yang kau lihat, ini adalah rekonstruksi 6 valve dengan menggunakan 5 baterai. Jadi karena kecepatan larinya licik sekali kamu. Tidak ada yang licik dalam sebuah pertandingan yang berantakan ini. Yang penting menang, dan pemenang pertamanya adalah aku. Beberapa waktu kemudian, Yonkuro menendang-nendang kalian kuapalah. Aduh, sialan Shinkuro itu licik sekali. Setiap saat akan kulayani kau hanya menghabiskan waktuku saja. Apabila minionku milikku tidak direkonstruksi dengan 6 valve, apakah aku akan kalah melawan Falcon juniornya? Shinkuro. Jangan lihat Shinkuro bermain dengan anak anjing. Wankuro, hanya kau seorang temanku. Wankuro, hanya kamu seorang temanku. Siapapun selalu begitu padaku. Tak ada seorang pun yang bisa mengerti perasaanku. Shinkuro mengatakan bahwa Shinkuro ternyata baik hati. Wankuro meminta dari jauh. Maaf ya Wankuro, sebenarnya aku mau mengajakmu masuk ke dalam rumah, tapi mama tak mengizinkannya. Tunggu di sini dulu ya, aku akan membawakan makanan untukmu. Wah, anjingmu itu kelihatan lucu sekali. Yonkuro, kamu melihatnya di tempat seperti ini bikin malu saja. Aku tidak tahu anjing siapa ini, katanya dia pura-pura. Kemudian lari.
Hei, bagaimana dengan si Wan Kuro ini? Kata Wan Kuro. Seperti ini harus Wan Kuro. Waduh, pas Meragi digigit tangannya sama si Wan Kuro. Rinko, tolong aku, jangan teriak-teriak begitu, itu kan anjing yang dipungut oleh Wan Kuro. Dasar sudah 2 hari di sini anjing itu masih galak saja. Lucu amat tuh anjing, si Rinko suka dengan Wan Kuro. Hei Wan Kuro melihat dari jendela di luar hujan. Shinkuro berusaha mencari anjingnya yang hilang. Dia berpikir yang tidak anjing itu tidak ada. Wan Kuro, sekarang kau di mana? Dia berpikir Wan Kuro tertabrak mobil, Kuro meninggal. Hah? Ini pasti gara-gara si Wan Kuro itu. Pasti dia akan bocor nasihat kepada Sumanagi dan teman-teman, dan dia berprasangka bahwa mereka semua akan tertawa. Pasti mereka akan tertawakan tuh jika menemukan anjing itu. Shinkuro terus mencari di bawah rintik hujan. Wah sial Dankuro, kamu dan Dankuro pergi duluan saja ke rumah Shinkuro. Iya deh, aku pergi duluan. Begitu sampai di tempatnya, aku senang bertanding di lapangan yang bebas, tapi kalian boleh memilih arena yang kalian sukai. Wah, ternyata banyak trek balap Tamiya. Hai, bolehkah aku menggunakan jalur ini? Itu sih terserah kalian. Kita tunggu sampai temanmu Sumanagi itu datang. Dasar, apa kamu sudah memikirkan cara mengalahkan Falcon Junior milik Shinkuro? Trek, Shinkuro pergi ke pintu. Wah, kondisi mesin pemeran junior ini rusak. Hah? Baterainya habis. Terpaksa deh aku kasih pinjam bateraiku ini. Ini sih bateraiku. Ini sih baterai murah. Kalau beli di toko baterai ini yang paling murah. Aku memang orang miskin, katakan guru. Lihat sini, lapisan luar baterai ini terbuat dari kertas sehingga beratnya lebih ringan dari metal. Sialan, Shinkuro sepertinya belaka tidak tahu saja. Nanti mereka akan menertawakan kamu, kata Shinkuro dalam hati. Dasar, dia membayangkan bahwa dasar kelakuannya seperti tuan besar saja, tapi sebenarnya kamu suka meluk anjing sambil menangis. Wah, dia mah takut dipermalukan, diajak. Suara apa itu? Maaf ya, tiba-tiba muncul di sini. Aku adalah Tamiya Mai, penggemar minionku. Kemudian ini adalah Ultra Matcha Circuit. Lintasan balap ini adalah tempat untuk bertanding minionku yang disebut Ultra Matcha Circuit. Sirkuit ini untuk 2 putaran dengan panjang keseluruhan 9 meter 70 cm. Jika diukur dengan komputer, untuk menempuh 1 putaran di Ultra Matcha Circuit ini adalah 7-8 detik dengan kecepatan rata-rata 9,5 km per jam. Jadi setara dengan F1. Ini apa sih? Bukankah menang dan kalah di pertandingan pertandingan ini tergantung dari pemiliknya. Bersambung. Cerita selanjutnya, bagaimana kelanjutan persaingan antara Dankuro dan Shinkuro? Yang jelas masih meruncing. Kehadiran Wan Kuro, anjing kecil yang lucu, sempat membuat Shinkuro takut rahasianya terbongkar. Tapi semua itu tidak ada artinya bagi Shinkuro. Yang ada dalam pikiran hanyalah bagaimana mengalahkan Shinkuro yang kaya di arena Peer Match. Di arena yang juga menguji kecepatan membentuk minionku itu. Shinkuro berpasangan dengan si gendut Dankuro. Sedangkan Shinkuro berpasangan dengan anak laki-laki yang punya keistimewaan jika wajahnya di make up. Siapakah dia? Tunggu aja di video selanjutnya ya. Oke, sekian komik Shinkuro volume 2 ini yang berjudul Adu Balap di Atas Kapal. Yuk subscribe yuk channel Inline Tamiya.
Jika kalian suka, like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Salam inline Tamiya.